Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, muncul laporan yang cukup mengejutkan dari kalangan intelijen Israel. Dalam penilaian terbaru yang dikutip harian Inggris Financial Times, kemampuan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan intensif terhadap Iran disebut-sebut hanya mampu bertahan sekitar 4 hingga 5 hari. Informasi ini muncul ketika Washington diketahui telah mengerahkan kekuatan militer besar ke kawasan, termasuk 2 kapal induk. Salah satunya adalah USS Gerald R. Ford yang kembali digeser ke Timur Tengah sebagai bagian dari penataan ulang kekuatan tempur. Menurut sumber intelijen Israel yang dikutip media tersebut, kekuatan militer Amerika memang cukup besar untuk membuka serangan udara berskala tinggi. Namun, untuk mempertahankan intensitas serangan secara terus-menerus, stok amunisi presisi, kesiapan logistik, dan rotasi operasional disebut menjadi faktor pembatas. Dalam skenario yang lebih ringan, yakni serangan berintensitas rendah, operasi militer itu diperkirakan bisa diperpanjang hingga sekitar 1 minggu. Artinya, durasi konflik sangat bergantung pada tingkat agresivitas serangan yang dipilih Washington. Penilaian ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar. Apakah Amerika benar-benar siap untuk konflik berkepanjangan atau hanya untuk operasi singkat dengan tekanan maksimal di awal? Di lain sisi, Israel dilaporkan menyimpan kekhawatiran tersendiri. Serangan terbatas yang tidak berujung pada perubahan signifikan dikhawatirkan justru akan memperkuat posisi pemerintah Iran di dalam negeri. Dalam banyak kasus, tekanan eksternal justru dapat meningkatkan solidaritas domestik. Jika serangan hanya berlangsung beberapa hari tanpa dampak strategis besar, Teheran bisa memanfaatkannya sebagai narasi perlawanan terhadap tekanan Barat. Laporan Financial Times juga menyoroti dimensi politik domestik Amerika Serikat. Jika konflik benar-benar pecah dan menimbulkan korban jiwa di pihak militer AS, dampaknya diyakini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politis. Korban di medan tempur bisa mempengaruhi persepsi publik, khususnya di kalangan pemilih basis Make America Great Again yang selama ini menjadi kekuatan politik penting dalam dinamika internal Amerika. Artinya, setiap keputusan militer bukan hanya soal strategi tempur, tetapi juga perhitungan elektoral. Di tengah bayang-bayang konflik, jalur diplomasi sebenarnya belum sepenuhnya tertutup. Pada 17 Februari 2026, putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Oman berlangsung di Jenewa, Swiss. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan adanya kesepahaman awal mengenai beberapa isu yang berpotensi dimasukkan ke dalam draft kesepakatan baru soal program nuklir. Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menilai pembicaraan berjalan cukup baik di sejumlah aspek, meskipun menurutnya Teheran belum siap menerima sejumlah posisi mendasar yang diajukan Gedung Putih. Sebelumnya, Washington dan Tel Aviv menuntut agar Iran tidak hanya membatasi program nuklirnya, tetapi juga menghentikan pengembangan rudal balistik serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok pro-Iran di kawasan. Putaran pembicaraan berikutnya dijadwalkan kembali berlangsung di Jenewa, Swiss pada Kamis 26 Februari 2026. Dengan laporan intelijen yang menyebut daya tahan serangan intensif hanya 4 hingga 5 hari, situasi kini berada di persimpangan penting. Apakah pengerahan militer besar-besaran itu sekadar alat tekan dalam negosiasi, atau benar-benar persiapan menuju konfrontasi terbuka? Yang jelas, di balik pengerahan kapal induk dan manuver diplomasi, keputusan yang diambil dalam hitungan hari ke depan bisa menentukan arah stabilitas kawasan dan mungkin juga arah politik dalam negeri Amerika Serikat sendiri.